Selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih juga telah ingin melihat materi ini. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan akan menyampaikan informasi tentang marketing public relations dalam mata kuliah public relations. Ya, hubungan public relations dan marketing. Public relations merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi dari 5 bentuk bauran komunikasi pemasaran yang anak manajemen sudah tahu tentang marketing communication atau promotion mix lah bahasanya. Ya, yang digunakan untuk mengkomunikasikan produk atau citra lembaga pada layaknya. Nah, nanti kita akan mengetahui nih bedanya antara marketing dan public relations, dan marketing public relations itu apa. Karena hampir sama, tapi ternyata berbeda. Termasuk pada kata-kata marketing communication mix atau promotion mix. Oke, tadi baru satu, ada pemasaran. 4 unsur lainnya adalah periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Ya, kelebihan public relations adalah pemasaran memang terletak pada aspek komunikasi yang menjadi alat utamanya. Karena dalam prodi ilmu komunikasi, tentu komunikasi menjadi aspek utama kita, menjadi sudut pandang kita dalam memandang hubungan antara public relations dan marketing. Ya, komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran barang, jasa, maupun ide atau citra lembaga. Jadi citra lembaga juga merupakan bagian dari marketing public relations. Ya, kenapa? Karena citra lembaga akan mempengaruhi penjualan, akan mempengaruhi produk, akan mempengaruhi stabilitas pasarnya. Ya, komunikasi berfungsi sebagai unsur yang membantu menunjang pemasaran melalui berbagai saluran serta pesan-pesan yang bersifat informatif dan persuasif. Ya, ingat ya, informatif dan persuasif. Artinya semuanya berdasarkan informasi dan harus dapat membuat orang percaya dengan informasi itu melalui komunikasi. Ya, kita tahu kalau dalam komunikasi itu yang terpenting itu adalah membuat orang mengerti apa yang kita sampaikan sesuai dengan bahasa orang yang menerima pesan itu. Ya, makanya di sini pesan-pesan dalam marketing public relations itu harus dapat disampaikan atau dipersuasif dengan informatif kepada penerima pesan ini. Nah, penerima pesan ini kalau ditarik ke lembaga itu banyak. Ada konsumen, ada produsen, ada seller, ada investor, ada stakeholder, ada shareholders, ya, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini akan menjadi tools penting dalam kegiatan public relations, terutama yang sedang kita bicarakan hari ini adalah marketing public relations. Dalam beberapa hal, pekerjaan public relations memang tumpang tindih dengan pekerjaan pemasaran. Namun demikian, fungsi public relations di sini terutama adalah menanamkan kepercayaan pada masyarakat dan pada konsumen akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jelas ya? Jadi, fungsi public relations dalam pemasaran adalah terutamanya untuk menanamkan kepercayaan pada masyarakat, pada publik dari lembaga tersebut, ya, dan pada
konsumen akan produk dari perusahaan tersebut. Bisa produknya alat, barang, bisa juga jasa. Ya, sehingga konsumen itu dapat percaya dengan produk kita. Itu akan meningkatkan pemasaran. Ya, karena kepercayaan itu akan berhubungan dengan kontinuitas mereka membeli produk kita. Kalau produknya ada skincare, kemudian konsumen kita percaya terhadap produk kita dengan persuasif dan informatif yang kita berikan pada mereka, serta hasil produk kita yang menjaga kualitasnya, maka kan mereka juga akan memberi kepercayaan pada kita dengan apa? Dengan membeli produk kita kembali. Dan dengan menggunakan produk kita terus-menerus. Kan itu yang diharapkan dari dunia pemasaran. Bahwa konsumen itu menggunakan produk yang kita pasarkan terus-menerus. Dan dengan bantuan komunikasi, pekerjaan public relations dalam dunia pemasaran akan lebih mudah. Ya, karena kita bantunya adalah komunikasi. Jadi yang kita serang di sini bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan saja atau laba, tapi yang kita inginkan adalah untuk menanamkan kepercayaan dulu nih, berhubungan dengan citra positif. Tetap, apapun pekerjaan public relations, kita harus mementingkan pandangan positif atau citra positif bagi perusahaan kita, bagi publik kita juga. Artinya, perusahaan kita dipandang positif, begitupun publik, kita harus memandang publik secara positif juga. Jadi sama-sama positif, sama-sama baik. Gitu. Karena kerjasama itu penting. Kan kita menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan publik dan publik dengan antara perusahaan. Itu kan tugas public relations sebenarnya. Nah, dalam dunia pemasaran, public relations ini menggunakan tools-tools tertentu yang nanti akan kita bicarakan. Ya, intinya adalah tetap untuk menjaga citra positif perusahaan, citra lembaga kita, ya, terhadap apa? Terhadap barang, jasa dari perusahaan tersebut, atau ide-ide dari perusahaan tersebut. Ide-ide kalau misalnya kalian perusahaan agensi ya, agensi bisnis, ya, jadi kalian memakai ide-ide bisnis kan, tuh itu juga harus ditanamkan tuh kepercayaan pada konsumen kalian. Bukan hanya menjaga kualitas produk kalian, oh iya produk kita bagus, tapi apa yang bagusnya? Bagaimana caranya kita dapat menanamkan ke mereka, itu yang penting. Dengan menanamkan kepercayaan kepada publik kita. Ya, di sini kalau bagian perusahaan atau konsumen. Adapun masyarakat, kalau di pemerintahan, ya, dan sebagainya, masyarakat itu bagian dari publik, ingat ya. Dengan menanam kepercayaan itu, kita akan mendapatkan kontinuitas pasar, itu yang diinginkan. Jadi, keuntungannya bukan hanya laba, ya, bukan hanya laba, tapi keuntungan lain, yaitu citra positif perusahaan. Disitulah public relations itu, dalam dunia marketing itu, disitu irisannya. Ya, jadi bukan hanya laba ya, keuntungan kita, tapi adalah citra juga yang kita kejar. Ingat, public relations harus mengejar citra. Karena pandangan baik atau pandangan positif itu merupakan tujuan utama kita. Goals dari pekerjaan-pekerjaan public relations, dari program-program yang kita lakukan. Bagi siapa? Bagi perusahaan dan bagi publiknya dong. Jangan kita egois hanya mementingkan perusahaan. Kita tuh jembatan. Ya, membangun kepercayaan antara perusahaan dan publik. Begitupun membangun kepercayaan antara publik dan perusahaan. Ya. Sekarang mode yang menghubungkan public relations dengan marketing. Satu, terpisah tetap fungsinya sama model ini mendekati model-model tradisional dalam pemasaran dan public relation. Artinya pemasaran dan public relation ini mendekati model-model pemasaran tradisional gitu.
di mana masing-masing berdiri pada sudut pandang berdiri karena ilmunya berbeda. Tetapi sudut pandang berdirinya berbeda nih. Ya, ingat baik-baik. Marketing bergerak pada sektor pelayanan dan kepuasan konsumen untuk memperoleh laba. Sedangkan public relations dibutuhkan karena bergerak dalam sektor citra sehingga masyarakat mempunyai kesan yang baik terhadap perusahaan dan perusahaan memperoleh laba. Meskipun berbeda, public relations mempunyai fungsi yang sama. Nah, keuntungannya itu juga berbeda. Laba dalam marketing adalah keuntungan ya dalam sektor keuangan. Sedangkan dalam public relations bukan hanya keuangan saja nih yang kita kejar, tapi kepercayaan dan citra positif. Penting dong, iya dong penting. Kalau publik sudah percaya sama kita, mereka akan menggunakan produk kita dengan baik. Mereka akan terus menggunakan produk kita. Itulah pentingnya. Itulah keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Ya, karena percuma kalau hanya dibeli sekali. Yang penting itu adalah produk kita dibeli berkali-kali oleh konsumen yang sama. Dan bahkan dia dengan kepercayaan yang dibangun oleh public relations itu, dalam marketing public relations, itu dia dapat menularkannya ke orang lain. Dia bisa mengajak teman-temannya, keluarganya untuk menggunakan produk yang sama. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan jauh lebih besar lagi. Ya, gitu. Kedua, sama fungsinya, tetapi tumpang tindih pandangan ini berdasarkan pengamatan bahwa keduanya sama pentingnya dan terpisah. Tetapi mempunyai objektif yang tumpang tindih antara public relations dan marketing. Ya, bidang yang paling sering tumpang tindih dalam public relations dan marketing adalah peluncuran produk yang melibatkan publisitas pers. Perusahaan dapat menentukan apakah tugas ini dibebankan pada bagian marketing atau pada bagian public relations, artinya dalam menginformasikan tentang produknya kepada pers. Ya, karena bagian pemasaran itu biasanya akan fokus pada inti produknya. Sedangkan public relations akan berfokus untuk menciptakan citra itu sendiri. Jadi masing-masing mempunyai sudut pandang informatif yang berbeda-beda, informasi yang berbeda-beda, atau titik berdiri yang berbeda-beda. Nah, inilah pentingnya marketing public relations. Jadi diharapkan dengan kita mempelajari marketing public relations, kita dapat menggabungkan dua hal itu dalam publisitas pers yang sama. Jadi kita udah belajar tuh nanti bagaimana cara menambahkan sudut pandang marketing dalam dunia public relations, begitupun sebaliknya. Sehingga nanti dalam publisitas pers kita tidak membingung. Kita akan tetap menginformasikan tentang produk kita, begitupun dengan membangun citra positif yang merupakan tujuan dari public relations itu sendiri. Ya, karena informasi itu harus bersifat persuasif. Ingat, persuasif. Ya, kita harus dapat membuat orang percaya dengan apa yang kita sampaikan. Dengan komunikasi tentunya. 3. Marketing sebagai fungsi yang lebih dominan. Pandangan ini berdasarkan pemikiran bahwa corporate public relations merupakan bagian corporate marketing. Public relations sebagai fungsi yang dominan. Nah lagi tuh, tadi marketing sebagai fungsi yang dominan, sekarang public relations sebagai fungsi yang dominan. Pandangan ini adalah sebaliknya dari pandangan tadi. Kalau tadi mengatakan bahwa marketing itu lebih dominan nih, kalau yang ini public relations lebih dominan. Yaitu public relations yang harus mengendalikan marketing. Masa depan perusahaan bergantung pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap perusahaan.
atau bagaimana perusahaan dipandang oleh masyarakat termasuk oleh kelompok-kelompok seperti lembaga keuangan, pemegang saham, pemasok, penyalur, pemerintahan, karyawan, dan konsumennya. Jadi, marketing dan public relations memiliki masing-masing pandangan yang berbeda-beda. Jika kita lihat dalam dunia marketing, akan mengatakan, oh, marketing itu lebih dominan. Karena corporate public relations merupakan bagian dari corporate marketing. Itu kata marketing. Tapi, kita juga boleh lupa juga bahwa sebenarnya public relations pun bisa menjadi dominan loh. Karena masa depan perusahaan tergantung pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap perusahaan itu. Percuma produk kita bagus, produk kita berkualitas, tapi nggak ada yang percaya. Siapa yang mau beli? Siapa yang akan menggunakan produk kita? Kalau kita hanya mementingkan kualitas produk atau produk kita saja, tanpa memikirkan pandangan masyarakat terhadap perusahaan kita, atau pandangan publik terhadap perusahaan kita, siapa yang mau beli? Kita jangan egois. Jadi, marketing dan public relations ini sebenarnya bisa berjalan beriringan. Karena dua-duanya sama-sama penting ya. Cuma sudut pandangnya berbeda. Makanya di marketing public relations, kita menggunakan ilmu marketing ini dalam dunia public relations. Jadi pemasaran yang kita gunakan itu akan sesuai dengan dunia marketing, tapi akan memiliki nilai lebih, yaitu kita dapat membangun pandangan positif publik perusahaan terhadap produk marketing kita. Sehingga kita juga harus memikirkan soal public relations, bagaimana perusahaan dipandang oleh masyarakat, oleh publik kita. Contohnya adalah kelompok-kelompok seperti lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan kan tidak mungkin seenaknya menanam uang pada perusahaan kita mungkin, atau membantu perusahaan kita mungkin, kalau perusahaan itu tidak memiliki kepercayaan bagi mereka. Apalagi pemegang saham. Ya, pemegang saham, siapa pemegang saham yang ingin menanamkan sahamnya pada perusahaan yang tidak jelas citranya? Apa yang ingin mereka tanamkan pada perusahaan yang hanya mementingkan produknya saja, tapi tidak mementingkan pandangan perusahaan lain terhadap dirinya, pandangan dia terhadap publiknya. Nah, pemasok apalagi, penyalur, siapa yang menanamkan produk dari perusahaan yang nggak jelas citranya? Kan begitu. Sekarang kan pandangan positif itu akan menentukan sikap publik terhadap kita. Itu harus diingat. Ya, meskipun kita secara pribadi gitu. Kalau kita memang dipercaya sama orang, kita akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita. Tapi kalau orang tidak percaya sama kita, mau apapun yang kita lakukan, ya nggak akan dibantu sama orang, nggak akan dilihat sama orang, sebagus apapun yang kita miliki. Kalau kita nggak dipercaya sama orang, ya sudah, selesai gitu. Begitupun dunia marketing public relations ini. Tujuan kita adalah agar produk kita dalam dunia pemasaran itu kita tambah dengan menambahkan ilmu public relations di situ, menciptakan kepercayaan pada publik kita untuk membuat publik kita, lembaga-lembaga keuangan, contohnya pemegang saham, masuk, penyalur, pemerintah, karyawan, dan konsumen percaya pada apa? Pada produk kita, pada perusahaan kita. Kalau kita dipercaya atau perusahaan kita dipercaya oleh mereka pun akan membantu kita, terutama pemegang saham ya. Untuk membesarkan perusahaan kan butuh uang besar. Ya, termasuk penyalur, pemerintah, apalagi. Jadi, marketing public relations ini bukan hanya berfokus pada pemasarannya saja, untuk menghasilkan keuntungan laba saja, ya, tapi juga berfokus pada menciptakan pandangan baik dari publik terhadap perusahaan, sehingga nanti perusahaan akan dipandang baik
oleh publiknya. Karena kan setiap perusahaan punya publiknya masing-masing. Beda-beda. Jangan menyamaratakan publik perusahaan A dan B itu sama. Ya, bahkan meskipun dia kompetitor kita sekalipun, ataupun ternyata publik kita itu di tiap daerah itu berbeda-beda loh publiknya. Meskipun produk kita sama loh, tapi standar publiknya itu pasti berbeda juga. Ya, karena setiap perusahaan itu akan dipengaruhi oleh publiknya. Nah, publik ini kan banyak. Publik juga kan dipengaruhi faktor-faktor tertentu kan. Salah satu faktor yang mempengaruhi publik adalah culture, budaya di tempat tersebut gitu. Jadi jangan menyamaratakan publik, apalagi dalam dunia marketing public relations ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa melihat nih, kalau dari pertama kali kita belajar tentang penelitian. Jadi dalam research pertama dalam pembuatan program marketing public relations, kita harus memikirkan, oke, dalam membuat produk, kita juga harus mementingkan pandangan orang terhadap produk kita, terhadap perusahaan kita, terhadap apa yang kita lakukan, agar membangun kepercayaan yang baik dan positif untuk kepentingan kontinuitas produksi perusahaan ke depannya. Sehingga perusahaan itu dapat terus berjalan. Kan enak ya kalau produk kita dibeli terus-menerus, bahkan bertambah juga konsumen kita, bertambah terus yang menggunakan produk kita, itu akan lebih baik bagi diri kita dan perusahaan. Ingat ya, public relation merupakan jembatan antara perusahaan dan publik dengan perusahaan. 5. Marketing dan public relations mempunyai fungsi yang sama. Pandangan ini berdasarkan pemikiran kedua bidang ini telah memasuki area yang berbeda. Ya, keduanya pembicaraan tentang pasar dan lingkungan pemasaran. Atau kita lebih enak menggunakan kata publik. Keduanya mengenal istilah segmentasi pasar, perilaku konsumen, persepsi, sikap, dan citra. Ya, baik dunia marketing dan public relations, keduanya mementingkan atau memiliki istilah-istilah tertentu yang sama. Nah, istilah-istilah tertentu yang sama. Gitu. Apa saja tadi? Segmentasi pasar, perilaku konsumen, persepsi, sikap, dan citra. Ya, segmentasi pasar artinya ketika kita menentukan program itu kita harus jelas dulu pasarnya siapa nih. Ya, kemudian berapa konsumennya gimana nih? Segmentasi pasarnya itu gimana? Ya misalnya segmentasi pasar kita adalah anak usia SD, SMP, SMA, kuliah. Atau kita mau mengambil segmentasi gender, pria, wanita. Atau ternyata kita mau mengambil segmentasi yang lain, demografi, sosiografi, ekonomi tertentu, misalnya ekonomi menengah ke bawah, atau ekonomi menengah ke atas. Nah, segmentasi pasar itu di dunia marketing dan public relations itu pasti digunakan. Pasti ada. Karena tanpa segmentasi yang jelas, program apapun yang dibuat di dunia marketing dan public relations tidak akan pernah jalan dengan baik. Sederhananya, ketika kita mau menembakkan sesuatu atau kita mau melempar sesuatu, kalau harus jelas dulu kemana kita mau melempar. Jangan kita seenaknya melempar terus kena orang yang tidak harus dilempar. Kita mau melempar ke pohon, tapi kita nggak jelas, kita nggak tahu pohonnya mana ya. Wah, ternyata ada lagi pada ngumpul nih orang-orang, main lempar aja. Kena sama orang, bukan kena pohon. Ya, jadi segmentasi pasar itu sangat penting. Segmentasi itu sangat penting dalam dunia marketing public relations. Makanya kenapa fungsi marketing dan public relations itu sama. Makanya kenapa ada marketing public relations, karena sama fungsinya. Ada segmentasi pasar dulu nih. Kemudian perilaku konsumennya bagaimana? Lihat dari karakteristik konsumennya, apa yang mereka sering gunakan, apa yang sering mereka lakukan, bagaimana kesehariannya. Itu akan menentukan produk kita ke depannya seperti apa, digunakan oleh mereka atau tidak.
baik di dunia marketing dan program public relation pun seperti itu. Kita mau membuat event apapun atau mau menggabungkan dengan produksi perusahaan bagaimanapun dalam iklan misalnya, kita nggak tahu perilaku konsumen kita seperti apa, terus kita dengan cara membuat program gitu, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Karena menentukan perilaku konsumen juga penting dalam marketing public relations. Kemudian persepsi. Nah, persepsi ini paling penting nih. Kebanyakan public relations tidak malas untuk melihat persepsi ini. Bagaimana mereka memandang kita. Kalau baik, kita tambah kebaikan itu. Kalau kurang baik, kita rubah menjadi positif. Baru kita bisa menentukan apa barang produksi kita yang bisa kita jual ke mereka. Begitu. Begitupun dengan sikap. Ya, sikap publik terhadap kita, sikap kita terhadap publik. Kita akan menentukan bagaimana sikap kita yang baik untuk menciptakan citra positif untuk publik. Ketika kita tahu sikap publik terhadap kita itu seperti apa, menantang kita, nggak suka pada kita, atau nggak tahu kita tuh perusahaan apa, kan banyak publik yang nggak tahu perusahaan itu perusahaan apa, itu akan menentukan sikap mereka terhadap perusahaan kita. Nah, kita baru bisa menentukan sikap terbaik untuk perusahaan kita terhadap mereka ketika kita mengenal dulu, melihat dulu. Oh, sikap mereka itu seperti apa sikap kita gitu. Terakhir adalah citra. Nah, citra itu dalam dunia public relation dan marketing public relation sangat penting. Karena banyak banget tadi kan hal-hal atau privilege yang bisa kita dapatkan nanti ke depannya. Ya, terutama kalau dalam dunia pemasaran itu kontinuitas produksi. Ya, ada yang membeli, ada banyak konsumen yang membeli sehingga produksi kita terus dilakukan. Kalau kita produksinya terhenti, ya dia akan mendapatkan keuntungan kan? Lanjut. Marketing public relations. Sekarang sudah bergabung tuh. Hampir udah ada kesamaannya tuh antara marketing dan public relations. Kita akan mulai dari marketing public relations atau singkatnya MPR. Ya, singkatnya MPR. Tujuan MPR adalah untuk mendapatkan kesadaran, merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek produknya. Ya, jadi tujuan marketing itu adalah untuk merangsang penjualan, mendapatkan kesadaran. Artinya, konsumen kita atau perusahaan juga sadar apa yang sebaiknya dilakukan. Karena ingat tujuan marketing publication adalah citra juga. Jadi sadar nih, oke, produknya ini, begini saya harus bersikap kepada publik saya, sehingga mereka terus-menerus membeli produk saya. Kemudian untuk merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi, misalnya dengan menggunakan media-media tertentu, entah itu menggunakan aplikasi tertentu, entah itu menggunakan konsep penjualan publisitas atau advertising tertentu, ya, membangun hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek produknya. Ya, konsumen, perusahaan, dan merek produk. Tadi sudah jelaskan sedikit bahwa penting sekali kita mengetahui itu, bahwa kepentingan konsumen terhadap perusahaan kita apa sih? Bagaimana sih pandangan mereka, sikap mereka gimana sih? Agar kita juga bisa menentukan sikap pada mereka, agar merek produk kita itu terus digunakan oleh mereka. Agar mereka percaya pada kita, menggunakan terus produk kita secara terus-menerus. Oke, fungsi pokok marketing public relation adalah mengkomunikasikan informasi yang kredibel. Kepentingannya apa? Untuk memberi sponsor event yang sesuai serta mendukung kegiatan sosial yang menguntungkan publik. Contohnya adalah masyarakat publik. Jadi pentingnya kita dipercaya oleh publik kita adalah agar ketika kita membuat event-event tertentu, ada sponsor yang masuk ke kita. Karena sponsor itu dalam kegiatan sosial terutama tidak akan mungkin
mungkin mengikuti event kita. Kalau event kita ini tidak menimbulkan kepercayaan bagi publik mereka ya. Karena setiap sponsor event juga punya publiknya masing-masing. Kalau mereka memandang bahwa kegiatan sosial itu penting dan bisa memberikan citra positif juga, keuntungan juga bagi pihak sponsor, maka mereka pasti akan mensponsori event kita. Nah, gimana kita tahunya? Ya dari riset yang kita lakukan. Kita lihat dulu sikapnya gimana, promosi penjualan kita seperti apa, pandangan konsumen kita seperti apa, dan kegiatan sosial yang pentingnya apa, sesuaikan dengan keinginan sponsor juga. Gitu. Jadi penting semuanya kita mengetahui segala macamnya. Untuk kepentingan publik. Ya. Kemudian, marketing public relations merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan komunikasi perusahaan berikut produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumennya. Ya, jelaskan bahwa marketing public relations itu akan memiliki atau membuat proses-proses perencanaan dalam pelaksanaan untuk menciptakan pelaksanaan dan pengevaluasi program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi, ingat ya, melalui komunikasi yang berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan komunikasi perusahaan terhadap produknya. Sesuai dengan apa? Kebutuhan konsumennya, keinginannya, perhatiannya, kepentingan konsumennya. Penting semua kita melihat itu semua. Karena kalau kita peduli pada konsumen kita, menyediakan apa yang mereka butuhkan, mereka akan terus melihat perusahaan kita secara positif, mereka akan menggunakan produk-produk yang kita berikan pada mereka, yang kita jual pada mereka. Dengan positif juga mereka akan menanggapinya. Ya, karena seperti halnya para media. Kalau media itu apa yang dianggap penting oleh publik, dianggap penting juga oleh media. Begitupun kita dan dunia marketing public relations. Apa yang dianggap penting oleh konsumen kita, kita harus berusaha untuk menyediakannya bagi mereka. Produk-produk kita tuh, apa aja. Sediakan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Diinovasikanlah. Ya, misalnya kita produknya baru segmentasinya ini, inovasikan lagi. Ternyata ada banyak kebutuhan konsumen lain yang bisa kita inovasikan dari produk kita, lakukan. Demi kepentingan apa? Demi kepentingan perusahaan, demi kepentingan konsumen. Agar konsumen terus-menerus menggunakan produk perusahaan kita lewat marketing public relations program-programnya. Ya. Kemudian, marketing public relations merangsang pembelian dan kepuasan konsumen merupakan sasaran marketing public relations yang sangat mendasar. Kedua, melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya, informasi dapat dipercaya karena research, kegiatan fact finding dalam public relations itu ingat sangat penting ya. Jadi informasi yang kita dapatkan untuk perusahaan harus dapat dipercaya, karena kalau kita salah mencari informasi yang bahkan informasi itu hoax, itu dapat mempengaruhi, dapat mungkin menghancurkan, bukan mungkin lagi, mungkin udah pasti menghancurkan program-program public relations di perusahaan itu. Apalagi dalam pemasaran, wah, fatal banget itu kalau kita sampai salah mencari informasi. Ya, jadi informasi yang dapat dipercaya karena mengandung konsep publisitas media dan public relations di mana ada suatu kredibilitas atau kepercayaan. Jadi sangat penting bagi marketing public relations dalam setiap program-programnya mementingkan informasi yang dia dapatkan agar informasi itu dapat dipercaya juga oleh publik.
Ya, ketiga, melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dengan produknya, yang memberi perhatian kepada pentingnya kesan yang terbentuk, yang menghubungkan perusahaan dengan produk yang dihasilkannya. Ya, jadi kesan-kesan yang hubungan perusahaan dengan produknya. Apa tuh? Misalnya pandangan konsumen terhadap produk kita seperti apa. Kalau produk-produk hijab, duh Kak, kayaknya kalau warna-warna ini bagus deh kalau ada. Oke, kita tampung dulu ya. Siapa tahu kita bisa menginformasikan produk kita itu seperti itu. Begitu dong. Agar apa? Agar menghubungkan antara perusahaan dengan produknya, dengan publiknya. Jadi kesan-kesan itu tuh penting gitu. Ya, keempat adalah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Ingat ya, kepentingan konsumen. Apa yang dianggap penting oleh konsumen, dianggap penting juga oleh kita, marketing public relations. Ya, yuk. Oke, kelebihan marketing public relations adalah marketing terletak pada aspek komunikasi yang menjadi alat utamanya. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam marketing barang, jasa, maupun ide atau citra lembaga. Komunikasi berfungsi sebagai unsur yang membantu menunjang marketing melalui berbagai saluran serta pesan-pesan yang bersifat informatif dan persuasif. Ingat ya, public relations dapat menjadi sangat efektif sebagai penopang fungsi marketing jika terlebih dahulu diperjelas dalam perencanaan marketingnya. Fungsi marketing public relations. Ya, satu, membangkitkan awareness halayak tentang keberadaan produk perusahaan. Dua, memberi informasi dan edukasi seputar produknya. Tiga, memberi pemahaman untuk membantu memberikan alasan halayak membeli produk. Empat, menciptakan suasana harmonis antara konsumen dan produk dan perusahaan. Lima, membangun kepercayaan antara konsumen dan produk. Itu fungsinya. Sekarang perannya. Peran marketing public relations menumbuh kembangkan kesadaran konsumen yang terhadap produk yang telah diluncurkan, menumbuh kembangkan kesadaran konsumen terhadap produk yang telah diluncurkan. Dua, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atas produk yang ditawarkan atau digunakan. Tiga, mendorong antusiasme terhadap suatu artikel sponsor tentang kegunaan atau manfaat suatu produk. Empat, menekan biaya promosi iklan komersil baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. 5. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen, termasuk biaya mengatasi keluhan-keluhan dan lain sebagainya demi kepuasan pihak pelanggan. Ingat ya, apa yang dianggap penting oleh konsumen kita harus anggap penting juga agar kita terus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Kemudian, 6. Membantu mengkampanyekan produk-produk baru sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang sama. 7. Mengkomunikasikan terus-menerus melalui media public relations tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan kepentingan hidup konsumen kita agar tercapai publikasi yang positif di mata publik kita. 8. Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk, barang, dan jasa baik segi kualitas maupun kuantitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen kita. Kemudian, terakhir, berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Ya, itu yang paling penting ya, peran marketing public relations ya. Yang terakhir tuh, berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Artinya gini, kalau konsumen kita udah percaya sama kita, ternyata ada berita negatif yang menyerang perusahaan kita terhadap produk yang kita jual,
mereka nggak akan langsung percaya dengan berita itu. Mereka pasti akan menunggu klarifikasi dari kita dulu. Karena mereka udah percaya sama kita. Itulah pentingnya kenapa kita membangun kepercayaan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal negatif nanti untuk kedepannya, pada produk yang kita jual, atau jasa, atau ide, itu akan dapat lebih mudah kita kendalikan. Makanya penting sekali kan untuk memberikan atau menciptakan kepercayaan publik terhadap perusahaan kita. Apa yang dianggap penting oleh publik kita, kita juga harus anggap penting itu. Agar publik terus mencari kita, publik percaya pada kita, publik yakin pada kita. Itu akan membuat kita jauh lebih mudah lagi bergerak ke depannya, menciptakan program-program kita, menjalankan program-program kita. Ya, begitulah. Terima kasih telah mengikuti pokok hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala contoh yang saya berikan dalam perkuliahan ini adalah contoh di perkuliahan, tidak bermaksud untuk menghina atau menyinggung pihak-pihak tertentu atau individu tertentu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah pun saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah pun saya mohon maaf. Ingat ya, kita sepakat untuk tidak sepakat. Itulah perkuliahan kita hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terutama bagi yang melihat video ini, bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Dan ingat, kerjakan tugas dengan baik, kerjakan kuis dengan baik bagi para mahasiswa saya. Baca dulu modulnya sebelum mengerjakan kuis, agar dapat lebih mudah mengerjakan kuisnya. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Dan mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf jika saya ada salah kata, salah kalimat, atau ucapan yang salah. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah melihat video ini. Kerjakan tugas sebaik-baiknya, kerjakan kuis sebaik-baiknya, kumpulkan tepat waktu. Tugas waktu 2 minggu ya. Tugas waktu 2 minggu, kuis waktunya seminggu. Silahkan bagi mereka yang merasa masih kurang tugasnya, butuh perbaikan, silahkan kumpulkan ke email saya. Waktunya sampai UAS. Jadi kalau ada tugas-tugas yang belum tuh, silahkan kumpulkan ke email saya, perbaiki. Ya, perbaiki agar kalian dapat nilai yang bagus. Oke, perbaiki ya. Saya kasih kesempatan yang buat perbaiki, buat yang mau aja. Ya, buat yang mau. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.